فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk ke hadis berapa? 37. Untuk yang hadis 36 yang kemarin Umarah, Anda lupa beliau nama ayahnya, yaitu Umarah ibnul Qaqah al-Kufi Siqah. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-babus sabi'u wal ishrun, bab yang ke-27, tatawwu'u qiyami Ramadan minal iman, yaitu mengerjakan amal tatawwu, yaitu sholat sunnah qiyamul Ramadan, itu bagian dari iman. Yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari di sini adalah menjelaskan bahwasanya termasuk dari karakter-karakter keimanan adalah rajin beribadah, terutama adalah qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Kenapa? Karena pelakunya meniatkan itu karena iman dan ihtisab. Memang dia beriman akan syariat tersebut dan mengharapkan pahala. Maka ini menunjukkan memang dia adalah seorang mukmin, yaitu bagian dari iman. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang berisi amalan-amalan. Sebagaimana dijelaskan masalah ini oleh Al-Karmani rahimahullah kalau tak salah. Demikian pula yang lainnya ketika mensyarah bab ini. Sekarang masuk ke hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus sabi'u wal ishrun, hadis yang ke-27, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berdiri di malam Ramadan itu, ini kalau qama artinya berdiri, intinya adalah mengerjakan qiyamul lail ataupun berdiri untuk ibadah-ibadah yang lain. Imanan wahtisaba, dalam keadaan mengimani kewajiban, mengimani pensyariatannya dan mencari pahala atas ibadah tadi, diampunilah untuk dia dosa dia yang telah berlalu. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan ini dari Ismail bin Abi Uwais, Abu Abdullah Al-Madani Al-Asbuhi. Beliau layyinul hadis, hadisnya layyin. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam biografinya dan dalam biografi Al-Bukhari telah memeriksa kitabnya. Apabila isi hadisnya sesuai dengan riwayat para imam yang lain, maka ketahuan kali ini Ismail memang hafal hadis itu. Dan memang Ismail tidak bersendirian. Nanti akan kita lewati hadis ini diulang lagi dari sanad yang lain. Qala haddatsani Malik. Malik adalah pakcik dia, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah. Disebutkan dalam biografinya apa itu? Malik ibnu Anas najmun fi kulli ma rawa. Malik bin Anas adalah bintang dalam seluruh apa yang beliau riwayatkan. Ma'ruf, beliau adalah siqah ma'ruf besar. Ini bola Ismail. Kenapa? Ya qala haddatsani Malik. Ya, ini ucapan Ismail. Cerita mengambil riwayat dari pakciknya. Ani Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ma'ruf, terulang. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Ya, beliau imam Madinah dan juga imam di Syam. Beliau sering ke Syam. Ma'ruf. Ini imamun bila mudafa'ah. Kenapa? Kalau Syam itu di Baitul Maqdis ataupun Damsyik. Paling ke banyak tempat. Ulama zaman dulu suka berkeliling cari ilmu. Jelas ke Syam berarti ke banyak tempat di sana. Ya ke Palestina, ya ke Damaskus. Insya Allah yang seperti itu ya. Kemudian An Humaid bin Abdurrahman. Beliau entah kunyahnya wallahu a'lam, Humaid bin Abdurrahman bin Auf, siqah, kasirul hadis.
Al-Madani, ya Humaid dengan tasghir, bukan Hamid, tapi Humaid. Anak dari sahabat yang besar itu Abdurrahman bin Auf. Baik. An Abi Hurairah, ma'ruf. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani Al-Madani. Jadi sanadnya ini semua adalah musalsal bil madaniyin. Semuanya adalah dikatakan ahlul Madinah ini, hadis ini sanadnya. Iya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Man di sini ismu syartin jazim, ma'ruf, mencakup siapapun dia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, hamba sahaya ataukah orang merdeka, dia masuk ke dalam man di sini. Disiapkan pahala asalkan memenuhi syarat. Apa yang dia lakukan? Qama Ramadan, yaitu takdirnya adalah qama fi Ramadan. Jadi Ramadan di sini mansub ala dzarfiyah. Baik, fi Ramadan istilahnya. Qama di sini maksudnya apa? Zahirnya adalah qiyamul lail. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu salat tarawih. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidkar. Baik. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan dalil keutamaan sholat tarawih dan dia mustahab, tidak sampai wajib. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan zahir hadis juga menunjukkan umum. Tatkala Nabi tidak mengatakan qiyamul lail, maka boleh jadi dalil ini maknanya lebih umum. Boleh jadi adalah sholat sunnah yang lain, rawatib, demikian pula sholat wudhu barangkali, atau tahiyatul masjid, atau sholat istikharah. Bahkan juga masuk di dalamnya adalah thalabul ilm, karena yang namanya belajar kita perlu berdiri, perlu berjalan, masuk ke majelis-majelis ilmu. Termasuk di dalamnya adalah zikir. Ini sebagaimana makna yang umum ini disebutkan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Demikian pula oleh Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih, dan yang setelah mereka semua adalah Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tahbir. Semuanya mengatakan walaupun qiyamul lail jelas kemungkinannya paling besar, tapi lafaz hadisnya menunjukkan umum. Semua amal soleh di malam Ramadan itu juga masuk di sini dalam istilah qoma Ramadan. Karena dia bangkit karena Allah Ta'ala tentunya. Imanan wahtisaba. Imanan ini terulang, diantaranya juga perkataan dari Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu mengimani disyariatkannya beribadah di malam itu, dan mengimani tentang janji Allah dan Rasulnya tentang banyaknya pahala di dalam ibadah-ibadah di malam Ramadan. Wahtisaban, yaitu mencari pahala, mengharapkan pahala. Tayyib, ihtisab maknanya adalah yaitu menghitung. Jadi dia beribadahnya adalah dengan menghitung, mengharapkan setiap rakaat, kalau itu sholat, atau setiap langkahnya itu ada pahala. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Al-Ishbili di dalam Tanwirul Hawalik, kalau tak salah, yaitu apa? Syarah Muwatta Imam Malik. Intinya dalam kitab beliau, kitab Al-Ishbili, mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengkhususkan diri dengan ibadah dari kalangan sufiyah mengatakan bahwasanya ibadah tidak boleh diniatkan mencari pahala dan tidak boleh diniatkan untuk takut dari dosa, tapi wajib semata-mata cinta. Lalu beliau mengatakan, tetapi dalil-dalil dalam Quran dan hadis Nabi membantah itu. Kenapa? Dalil Quran banyak sekali memberikan harapan dan mendorong para hamba beribadah untuk mencari pahala dan menakut-nakuti mereka dari maksiat dengan cara menakut-nakuti mereka dari hukuman dan neraka agar mereka tidak maksiat. Kalau tidak ada ini, mungkin tidak ada satupun yang mau ibadah sebagaimana mestinya. Bahkan orang sufi yang mengatakan tidak mencari surga dan tidak takut neraka, mereka ibadahnya pasti ada tujuan. Di antaranya adalah mencari kesaktian. Malah ini lebih buruk, mencari yang dikatakan karomah-karomah duniawi, atau mencari pujian orang agar tangan dicium dan seterusnya. Baik, makanya Al-Ishbili mengatakan justru cara yang benar adalah cara para nabi, yang mana mereka ibadah karena mencari ridha Allah dan takut dari siksaan Allah. Baik. Makanya Nabi mengatakan imanan wahtisaban, bukan sekedar cinta pada Allah, tapi karena yakin ini disyariatkan dan karena mengharapkan pahala. Baik.
Dan juga ini adalah dua syarat diterimanya amalan, imanan wahtisaban. Ini dua syarat, yaitu dia meyakini bahwasanya ini adalah datang dari Allah, yaitu pensyariatannya itu. Dan sekaligus di dalamnya ada makna keikhlasan dan ketundukan pada Allah. Wahtisaban, mencari pahala dari Allah, bukan mencari pahala dari makhluk. Baik, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, ini dua syarat agar kita mendapatkan pahala yang dijanjikan. Wajib ada iman dan wajib untuk mencari pahala. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Nawawi, bukan karena riya, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dipuji, betul-betul mengharapkan dari Allah Ta'ala. Dan syarat hanya satu tak cukup, yaitu iman saja. Dia sekedar iman, ini syariat, namun tidak mencari pahala, ini tak cukup, kata Ali Al-Qari. Sebagaimana dia sekedar mencari pahala, tapi dia sendiri tidak beriman kepada syariat, ini juga tidak cukup. Makanya dua-duanya saling mewajibkan, kata Ali Al-Qari. Buktinya Nabi memang menggabungkan dua ini, dan dalil terulang menyebutkan masalah ini, imanan wahtisaban, dan seterusnya. Maka dua-duanya ini wajib ada. Kalau ini terpenuhi, dan ini dia mansub, kenapa? Boleh jadi maf'ul li ajlil iman, li ajlil ihtisab, atau mansub, kenapa itu? Yaitu sebagai hal, yaitu dalam keadaan beriman, dalam keadaan mencari pahala. Iya, boleh maf'ul lah, boleh maf'ul, boleh apa itu istilahnya? Maf'ul boleh jadi hal, boleh maf'ul lah. Maf'ul lah yaitu maf'ul li ajlih. Ya, dua-duanya boleh. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah untuknya dosa dia yang terdahulu. Kenapa? Dengan polanya adalah pola madhi, padahal ini kan janji, berarti ini masa hadapan. Maka sebabnya adalah litahqiq, sebagaimana yang telah kita lewati, yaitu ini pasti. Kalau syarat terpenuhi, pastilah dosanya itu diampuni. Nah, kemudian yang depan, qama, kenapa bukan yakum seperti dalam pembahasan Lailatul Qadar? Karena ini sangat pasti, orang tahu memang ini adalah malam-malam Ramadan, pasti. Adapun kalau mengatakan saya malam ini sholat Lailatul Qadar, kita tak pasti, kita tak tahu benarkah ini Lailatul Qadar, jangan-jangan besok malam. Makanya dengan yakum. Ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa dia yang telah lalu. Zahirnya ini adalah mencakupi dosa besar dan dosa kecil, tetapi telah dinukilkan oleh jumhur ulama yang dimaksudkan adalah khusus untuk dosa kecil saja, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, demikian pula yang dirojihkan oleh Imam As-San'ani dan lain-lain. Karena untuk dosa besar dia wajib bertaubat, tapi untuk dosa kecil memang diampuni dengan yang seperti ini. Namun kata Imam Nawawi ada harapan, yaitu dosa besarnya akan terkurangi dengan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, boleh jadi di hati masa Ramadan itu kita melakukan amalan-amalan yang janjinya sama, dosanya diampuni dengan sebab apa? Man shoma Ramadan, seperti yang di hadis setelahnya. Puasa Ramadan ternyata juga menyebabkan dosa diampuni. Demikian pula qoma Ramadan, qiyamul lailnya menyebabkan dosa diampuni. Demikian pula qiyamul lailatul qadar juga dosa diampuni. Lalu bagaimana ini jika kita melaksanakan semua, padahal satu saja itu boleh menghapus semua dosa? Lalu untuk apa dua amalan yang lain? Dijelaskan oleh guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu siapa? Ibnul Mulakin Al-Misri, di dalam kitab beliau At-Tawdih, bahwasanya tidak mustahil dua-duanya, ketiga-tiganya digabung, dan ini akan mendatangkan keutamaan besar. Boleh jadi satu amalan menghapus semua dosa yang kecil tentunya. Lalu amalan yang satunya lagi, tatkala tidak menjumpai dosa yang kecil, dia menghakis dosa-dosa besar, atau menambah daftar pahala dia, daftar kebaikan. Walaupun janjinya adalah dosa diampuni, kalau dosa sudah tidak ada, maka akan dicatat kebaikan untuk dia. Dan juga dinaikkan derajat. Jadi ini tidak saling bertentangan dan tidak akan rugi orang. Karena walaupun tak ada dosa, boleh pahalanya itu dirubah dengan menjadi apa? Naik derajat atau yang lainnya.
Sementara kita tak tahu, betulkah dosa kita sudah diampuni dengan satu amalan, jangan-jangan perlu tambahan yang lain-lain karena kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Makanya perlu untuk menjamak berbagai jenis amalan. Baik. Kesimpulannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di malam-malam Ramadan. Karena hadis ini membicarakan tentang fadilatu qiyami Ramadan, agar kita bersemangat, tahu amalan kita tidak sia-sia, ada pahalanya, ada penghapusan dosa, dan seterusnya. Dan dari hadis ini juga dijelaskan oleh, kalau tak salah Anda dapatkan dari Al-Qadhi Al-Aini dalam Umdatul Qari, tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah menyediakan banyak amalan yang dengan itu dosa-dosa kita terhapus, amalan ibadah pahala bertambah, dan juga derajat-derajat dinaikkan. Ini adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Banyak fasiliti untuk menghapus dosa. Tidak hanya seperti yang dialami umat terdahulu, cara menghapus dosa adalah dengan membunuh diri mungkin atau apa. Nah, umat ini diberi keringanan, penyebab terhapusnya dosa itu banyak sekali. Maka ini adalah kabar gembira. Baik. Kita tambah atau cukup sampai di sini dohirnya? Si hadis yang berikutnya senang ya, masalah puasa. Tak apa, satu-satu aja ya, insya Allah. Ada Muslim. Kenapa? Ya, diriwayatkan Imam Muslim juga. Ada anak dapatkan diriwayatkan Imam Muslim. Nah, kalau di sini dikatakan Muslim nomor yang ke-759. Makanya di dalam yang anak syarah itu dalam kumpulannya ada, dalam riwayat Muslim ada beberapa juga. Baik. Bahkan Imam Muslim menggabungkan beberapa riwayat dalam satu hadis Abi Hurairah juga. Bukhari dan Muslim nih, kelebihan Bukhari apa ya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kelebihan Bukhari di dalam kitab beliau Hadiyus Sari, di antaranya adalah ketinggian sanad, yaitu Imam Bukhari banyak mendapatkan guru yang Imam Muslim tak dapat. Yaitu Bukhari, antara Bukhari dengan Rasulullah SAW itu hanya 3 atau 4 orang atau berapa. Sementara Imam Muslim sama sekali tak punya sulasiat. Imam Muslim sering untuk mencapai ke Syu'bah itu perlu 2 atau 3 orang. Sementara Imam Bukhari terkadang cukup 1 atau 2 orang. Nah, ini jelas keutamaan. Sehingga yaitu derajatnya dekat dengan ulama-ulama besar, bahkan dekat dengan Nabi istilahnya. Kalau Imam Muslim sanadnya agak panjang. Dan yang kedua, syarat Bukhari lebih berat daripada syarat Muslim. Kalau syarat Bukhari itu adalah yaitu subutus sama, yaitu pastinya murid yang ini mendengar dari guru yang itu. Sementara syarat Muslim adalah yaitu al-mu'asarah ma'a imkaniyati al-luqi min ghairi tadlis, yaitu cukup satu zaman dan mungkin untuk jumpa, dan rawinya tidak mudallis. Jelas ini syarat yang kuat, tetapi tidak sekuat Bukhari. Kalau Bukhari mensyaratkan dia memang terbukti mendengar dari yang itu. Kalau Muslim mengatakan tidak perlu terbukti mendengar, tapi yang penting mereka sezaman dan mungkin jumpa. Makanya walaupun riwayat Muslim ini yang paling populer di masa-masa setelah itu karena lebih mudah, tetapi syarat Bukhari memang lebih ketat. Makanya hadis yang di Bukhari lebih kuat secara umum daripada hadis yang di Muslim. Demikian pula dari sisi hadis-hadis yang muntakot, yang terkritik. Keseluruhan riwayat Bukhari Muslim Sahihain itu yang terkena kritikan ada 200 sekian hadis. Bukhari hanya terkena 80 hadis saja. Nah, sisanya 120 itu Muslim yang terkena kritikan. Sanadnya agak lemah tetapi diperkuat oleh yang lain tentunya. Ini menunjukkan bahwasanya Bukhari itu tapisannya lebih kuat. Makanya ya dari berapa hadis ini kalau kita lihat total itu 7.000 kan? Hanya 80 yang terkena kritikan. Ya 7.000 sekian di sini ya. 7.400-an atau berapa itu? Ya 7.440-an atau 500. Oh, bahkan lebih. Yang terkena kritikan hanya 80. Sementara Imam Muslim dengan jumlah yang hampir sama 7.000 sekian, yang terkena kritikan 120. Ya, jelas ini menunjukkan apa? Bukhari kualitinya lebih tinggi. Yang hadis Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi syaratnya terlalu longgar.
syaratnya terlalu longgar, makanya jadi agak kurang. Tetapi ya wajar, namanya quality lain-lain. Ya yang penting sudah berusaha, dan ulama membantu menapis yang setelahnya dan membantu menapis dan seterusnya. Banyak juga hadis yang dirujuk Indonesia. At-Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Sudah Bukhari susah dapat. Contohnya hadis mengenai akhir zaman, hadis mengenai ada berita-berita. Iya. Nah, itu perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin seperti Syu'bah, mereka justru lari dari yang aneh-aneh. Min husniha fararna. Dari bagusnya riwayat dia kami lari. Maksudnya bagus apa? Yaitu sering mendatangkan cerita yang aneh. Generasi mutaakhirin suka ya yang aneh-aneh. Ya, yang sakti-sakti, yang keajaiban, walaupun sanadnya tidak kuat. Yang penting nampak hebat. Jadi viral atau apa walaupun dhaif. Nah, makanya jadi itulah yang membedakan. Itu yang sungai Nil daripada surga dan sungai Euphrates daripada surga itu ada dalam ini. Iya, dalam Bukhari Muslim, Ma'ruf. Iya. Nomor mana ada tahu? Nah, nomornya tak ingat, tapi masih dalam Kitabul Iman, yaitu tatkala Rasulullah SAW Isra. Nanti insya Allah kita lewati itu tentang masalah Isra. Masih di Kitabul Iman juga. Tapi itu memang khilaf ulama maksudnya apa. Tapi yang rajih adalah nanti di hari kiamat sungai itu memang dipindah ke sana. Itu keutamaan sungai tersebut. Sekarang tidak. Sekarang ya tetap banyak bibit penyakit lah, apalah dan seterusnya. Sungai-sungai sekarang. Itu makhluk itu macam misteri. Oh jelas. Dinding Ya'juj Ma'juj saja misteri mana dia. Allahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.